kemudian kita berusaha mengirimkan personil. Nggak berapa lama kita terima informasi juga dari Biren sudah naik air banjir. Jadi sebenarnya daerah Aceh Utara, Biren dan Lok Sumawe itu sebenarnya satu ini posnya satu itu di Biren, tapi ternyata Biren juga mengalami banjir, maka kita kirimkan personil waktu itu, personil ke Aceh Utara melalui dari Banda Aceh. Namun sampai di Pidijaya ternyata air sudah naik juga, maka kita laksanakan operasi di Pidijaya. Namun di Aceh Utara dan Lok Sumawe itu kita sudah ada satgas di sana. Satgas ini adalah masyarakat yang kita bina. Nah, ini adalah relawan-relawan kita yang kita bina, yang kita didik sehingga mereka punya kemampuan besar. Jadi mereka sudah melaksanakan operasi. Kemudian juga di Biren melaksanakan operasi. Gak berapa lama lagi kita juga menerima informasi di Langsa. Langsa juga telah mengalami banjir. Maka kita di sana juga sudah ada personil kita di Posar Langsa, mereka melaksanakan operasi SAR. Nah, jadi kemudian terus berkembang, kita melaksanakan operasi SAR sampai berhari-hari sampai dengan hari ini ya. Bagi kami ini adalah hari ke-14. Hari ke-14 kita melaksanakan operasi SAR dan kita masih melaksanakan evakuasi dan juga pencarian terhadap korban. Berarti ini evakuasi ini sudah 14 hari berarti Pak? Ya, 14 ya, bagi kami 14 hari. Karena kan ini terhitung bencana kan dari hari Rabu gitu? Ya, walaupun dari Rabu, tapi kita sebelumnya sudah melaksanakan operasi-operasi. Berarti ditargetkan Pak untuk proses evakuasi ini kapan selesai dilakukan? Kita rencanakan secepat mungkin ya, karena kita berusaha supaya kita bisa mengakses seluruh korban yang masih dinyatakan hilang. Begitu selesai maka kita tutup operasi SAR. Jadi kita artinya selama masih tanggap darurat ini kita melaksanakan operasi SAR terus untuk sampai korban-korban bisa kita evakuasi seluruhnya atau ditemukan seluruhnya. Berarti untuk kendalanya kira-kira ada ya Pak? Ya, sebenarnya kendala kalau bagi saya mungkin kita bilang tantangan ya. Tantangannya pertama tadi ya, mungkin masalah akses kita nggak bisa melalui jalur darat. Kemudian juga adanya tumpukan material setelah banjir dan juga tumpukan longsor. Ini menjadi salah satu tantangan untuk kita mengakses korban.